Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joini Muhtar, mahasiswa jurusan Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester yang akan membahas tentang pentingnya menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali merupakan suatu karya penting dalam khazanah tasawuf dan etika Islam yang membimbing seorang hamba dari permulaan jalan hidayah hingga menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu inti ajaran yang disampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah pentingnya menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah dan adab seorang hamba terhadap Tuhannya, Imam Al-Ghazali tidak hanya mengajarkan bagaimana beribadah secara lahiriah, tetapi juga menekankan pembinaan jiwa dan pemeliharaan amanah Allah yang melekat pada tubuh manusia. Dalam perspektif Bidayatul Hidayah, setiap anggota tubuh manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah berarti titipan yang wajib dijaga dan dipergunakan sesuai kehendak pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh bukan milik mutlak manusia. Mata, telinga, lisan, tangan, bahkan hati dan pikiran sekalipun, semuanya diciptakan bukan untuk digunakan menurut hawa nafsu manusia, melainkan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka tidak boleh ada satu pun anggota tubuh yang digunakan untuk bermaksiat, sebab hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menggunakan mata untuk melihat yang haram, lidah untuk menggunjing dan berdusta, telinga untuk mendengarkan keburukan, tangan untuk mengambil yang bukan hak miliknya, dan kaki untuk melangkah ke tempat maksiat. Semua itu adalah bentuk penyalahgunaan nikmat dan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa konsekuensi yang akan kita dapatkan jika anggota tubuh kita disalahgunakan atau menyalahgunakan anggota tubuh yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa konsekuensi dari penyalahgunaan anggota tubuh sangat berat, karena pertama, tubuh akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Yang kedua, pelakunya akan menerima balasan atas amal perbuatannya, baik dalam bentuk siksa maupun penyesalan abadi. Yang ketiga, kerusakan spiritual dan moral akan menjauhkan seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merusak hubungan manusia dengan sesama makhluk. Dalam kesempatan ini, ada beberapa kutipan teks dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kaitannya dengan materi tentang pentingnya menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Kutipan teksnya itu berbunyi, wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi gharasatil qiyamati bilisanin talqin zalikin tafdahuka bihi ala ru'usil khalaiq. Qala Allah Ta'ala, yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala Allah Ta'ala,
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketahuilah bahwa semua anggota tubuhmu akan bersaksi atas dirimu di padang mahsyar dengan lisan yang fasih dan jelas, yang akan mempermalukanmu di hadapan seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka lakukan. Quran Surah An-Nur ayat 24. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga firman dalam Quran Surah Yasin ayat 65. Pada hari ini kami telah tutup mulut mereka, tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam kutipan tersebut tampak jelas bahwa Imam Al-Ghazali menanamkan kesadaran bahwa menjaga anggota tubuh dari maksiat adalah bagian dari ibadah dan rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Anggota tubuh bukan hanya alat fisik, tetapi juga bagian dari pengabdian kepada Allah yang hanya akan bernilai jika digunakan dalam ketaatan. Pandangan Bidayatul Hidayah tentang pentingnya menjaga anggota tubuh dari maksiat menekankan dimensi tanggung jawab spiritual seorang hamba. Tubuh adalah amanah dan setiap penggunaannya harus dalam kerangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga tubuh dari maksiat adalah bentuk dari takwa yang sejati, dan pelanggaran terhadapnya akan berbuah penyesalan di akhirat nanti. Imam Al-Ghazali dengan indah menyampaikan bahwa perjalanan menuju hidayah dimulai dari kesadaran terhadap tubuh kita sendiri. Bagaimana kita menjaga, menghormati, dan menggunakannya sebagai kendaraan menuju Allah, bukan alat untuk mengikuti hawa nafsu dan kesesatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.